Oke, silakan buka deepplayground.org. Eh, kita akan belajar intuisinya dulu, ya. Setelah itu kita akan masuk ke teorinya dan fundamental matematiknya. Setelah itu kalian akan praktikum membuat multi-layer perceptron atau neural network kalian menggunakan framework yang sering dipakai. Di kuliah ini kita tentukan aja frameworknya, kita akan pakai PyTorch, ya. Eh, PyTorch ini adalah Python framework buatan dari Meta, ya. Biasanya ini udah ada di Google Colab. Kalian nanti bisa play around dengan teaching assistant, bagaimana menggunakan PyTorch untuk implementasi neural network, ya. So kita start dulu memahami data. So setiap data kita asumsikan ada pola di dalamnya. So kalau polanya nggak ada, ya datanya tidak ada nilainya, ya. Tapi kalau ada polanya, maka data itu sangat bernilai. Saya start dari pola yang sangat sederhana. Ini adalah titik-titik data dengan dua kategori atau label, sering disebut kategori atau label. Satu warna kuning, satu warna biru. Oke? So, kalau saya bagi datanya untuk training dan tes, ya, ini untuk tes, ini untuk training. Oke? Kita bisa mengatur rasio training versus tes. Misalnya 70-30. Oke? So, ada pola yang memisahkan biru dan kuning. Pola itu kalau lihat di sini, ya mungkin dengan satu garis, kita bisa pisahkan biru dan kuning, ya. Kenapa kita harus pisahkan? Supaya kalau ada data baru, kayak data tes, dia bisa tahu ini biru atau kuning. Oke? So, neural network untuk dua dimensi, satu neuron itu merepresentasikan satu garis di dalam dua dimensi. Coba kita coba pakai aktivasinya ReLU, ya. Ini adalah output neuron. Output neuron ini akan nunjukin probabilitas ini adalah biru atau ini adalah kuning. Satu neuron akan membentuk satu garis di dalam dua dimensi. Input features-nya adalah titik-titik data, karena ini hanya dua dimensi, maka X1 dan X2. Coba kita train. Lihat, satu neuron itu merepresent satu garis. Oke? Di sini banyak istilah-istilah learning rate, activation, regularization, problem type. Di sini ada dua problem type, classification atau regresi, ya. Kalau klasifikasi, output dari hidden neuron, dari output neuron terakhir itu menunjukkan kategori, probability dari kategori biru atau kuning. Tapi kalau untuk regresi, output neuron itu menunjukkan continuous value, nilai continuous, ya. Oke. So kita akan start dulu dengan classification. So kalau satu neuron merepresent satu garis, maka kalau saya ada di pola seperti ini, tidak mungkin satu garis bisa memisahkan biru dan kuning karena ini sirkular. Oke?
So, apa yang kita lakukan dengan neural network supaya dia bisa bekerja dengan ini? Kita tambahkan banyak neuron. Misalnya saya tambahkan 8 neuron. Kalau satu neuron satu garis, 8 neuron harusnya bisa bikin 8 garis. 8 garis disusun-susun akan membentuk poligon. Oke? Kalau poligonnya saya ingin tambahin, saya tambahin hidden layer. Akan lebih smooth poligonnya. Saya bisa tambahin lagi hidden layer. Saya bisa tambahin lagi hidden layer. Oke? Intuisi kita di sini, semakin banyak neuron di dalam hidden layer, itu akan semakin capable memisahkan pola-pola yang lebih kompleks. Oke, kita stop. Bagaimana dengan pola yang ini? Apakah satu arsitektur hidden layer ini, terdiri dari 5 hidden layer ini, itu mampu memisahkan pola cross seperti ini? Ya, jadi semakin kompleks arsitektur neural network, maka semakin capable dia memisahkan pola yang kompleks, misalnya ini. Oke, kalau saya buat pola data yang lebih kompleks lagi, saya butuh menambahkan banyak neuron supaya pola-pola yang kompleks itu bisa didekati, bisa dipisahkan oleh neural network. Zaman dulu, neural network itu kita sebut perceptron model. Perceptron itu menggunakan aktivasi linier. Oke, jadi kalau ada nilai masuk ke dalam satu neuron, dia cuma menjumlahkan hasil perkalian X1 dikali dengan weight 1. Kalau nilainya mendekati satu nilai, dia keluarin 1. Kalau enggak, kalau tidak sama dengan nilai tersebut, dia keluarin 0. Tapi model ini cepat saturasi, sulit mencapai konvergensi. Maka activation di dalam neuron sebaiknya waktu itu mereka bilang, bagaimana kalau kita ganti sigmoid function? Sigmoid juga ada problem yang sama. Saat ini neural network banyak menggunakan leaky ReLU atau ReLU. Oke? Lihat. Kalau leaky ReLU atau ReLU itu bisa di training dengan baik, tapi activation yang lain, yang seperti linear sigmoid tanha, ini udah banyak ditinggalkan saat ini ya. Oke, pola data di dalam data yang real itu tidak seperti animasi ini. Kita ambil contoh, ini adalah dataset MNIST, tulisan tangan dari postal office, yang kalau saya turunkan dimensinya, maka pola di dalam MNIST ini, antara angka 0 sampai 9, itu seperti ini. Polanya udah 3 dimensi, dan sangat kompleks untuk memisahkan warna-warna ini. Maka neural network perlu didesain supaya capacity dan kompleksitinya mampu menghandle pola-pola di dalam real world, di dalam dunia nyata, seperti yang kita alami di tulisan tangan ini, yang disebut dataset MNIST. Oke, lanjutkan belajar tentang ini, kita akan masuk ke teorinya, bagaimana bekerjanya neural network. Saya pakai slide yang lama aja dulu, nanti kita summarize dengan slide yang baru.
Oke. Oke, kita akan pelajarin kenapa kita sudah sampai ke neural network dari awal, ya. So, pertama kita harus understand dulu problemnya. Saya punya training data set, X dan Y. Y-nya itu label. Kita bilang ada fungsi yang memetakan X ke Y, tapi kita nggak tahu fungsinya. Misalnya, untuk kasus tadi ya, bahwa ada pola di dalam data, pola pemetaan, kita nggak tahu fungsinya. Kita pakai hipotesis set neural network, dan neural network punya algoritma, anggap A, itu nanti akan mencari final hipotesis yang paling mendekati target function yang kita tidak ketahui. Oke? Contoh, di dalam machine learning model, ini di kuliah machine learning, kalian akan banyak belajar model-model ya. Salah satu model yang saat ini paling perform adalah neural network. Ini yang membuat artificial intelligence. Di kuliah ini kita akan belajar neural network. Saya kasih contoh, misalnya saya punya image patologi dari bidang kesehatan. Oke, image dari tisu patologi. Saya punya banyak image-nya. Saya punya labelnya, apakah di sini ini normal atau ada cancer di dalamnya. Maka kalau saya punya cukup data, saya bisa train satu neural network sehingga saya dapat nilai parameter W-nya, sehingga kalau ada data baru, saya bisa mengklasifikasi ini normal tisu, atau abnormal, atau ada anomali, atau ada cancer. Teknologi ini udah banyak diterapkan di dalam dunia kesehatan, di mana kita mentrain data-data patologi, membuat alat-alat untuk deteksi, untuk membantu dokter menganalisa kesehatan. Bagaimana bekerjanya? Kita akan train neural network menjadi parameter W setelah di training. Kalau ada data baru masuk, maka input image ini akan dikalikan dengan nilai parameter dan dia akan menunjukkan kelas skornya. Kira-kira berapa persen kemungkinan ada cancer atau normal. Selain itu di dunia computer vision, neural network juga dipakai untuk melakukan banyak task. Misalnya klasifikasi. Saya bisa pakai neural network untuk kalau saya kasih gambar, dia tahu itu kucing. Itu namanya klasifikasi. Kalau saya kasih gambar kucing, dia bisa mendetek, melokalize posisi dari kucing dengan bounding box. Dia juga bisa mendetek multi-objek, jadi object detection, dengan bounding box. Neural network juga bisa melakukan segmentasi. Ya, kalian bisa tes. Coba ambil satu gambar, masukin ke AI seperti ChatGPT, dia bisa tahu, dia bisa bahkan bercerita tentang gambar tersebut. Perjalanan kita sampai ke teknologi tersebut start dari basic task seperti klasifikasi, localization, object detection, dan segmentation. Setelah dia dapat nilai-nilainya, misalnya ini kucing, ada 3 kucing, ada 1 anjing, ada 1 duck, dia susun kata-katanya untuk menjelaskan image tersebut. Oke, sekarang kita lihat bagaimana neural network bekerja. Seperti halnya pesawat terbang itu inspired by biology. Makanya moncong pesawat terbang, ekor dan sayapnya masih seperti burung. Artificial neural network itu inspired by neural science. Neural science sudah mengetahui bahwa elemen terkecil di dalam otak manusia dan mamalian itu adalah neuron. Neuron ini bersambung dengan neuron-neuron lainnya melalui dendrites. Ya. Yang paling mendekati neuron disebut sinaps. Nah, ini harus dimodel matematisnya. Orang yang pertama memodel ini namanya McMulloch and Pitts. Dia bilang, anggap aja neuron itu seperti activation function di dalamnya.
Activation-nya simple banget. Hanya seperti fungsi tangga. Kalau X1 kali W1, saya tambahkan dengan X2 kali W2, saya tambahkan dengan X3 kali W3, tambahkan semuanya yang masuk ke satu neuron, maka akan dievaluasi kalau nilainya lebih besar dari satu threshold, dia keluarin angka 0, angka 1, kalau lebih kecil dia keluarin angka 0. Tapi neuron-neuron tersebut disusun berlapis-lapis, dan setiap elemen neuron itu kita sebut perseptron. Oke? Activation function yang dipakai di model-model sebelumnya, kayak di zaman Alan Turing, itu activation step function yang sederhana. Problemnya dengan activation function ini, karena hanya menghasilkan 0101, maka neural network menjadi kombinatorial problem. Akhirnya orang mengganti activation function menjadi sigmoid function yang lebih nonlinear dan continuous. Dengan begini, neural network bisa ditrain untuk mendapatkan nilai parameter W yang paling menghasilkan hipotesis yang paling mendekati. Bagaimana cara trainingnya? Tebak aja dulu nilai W, setelah itu update nilai W dengan W sebelumnya ditambah dengan delta W. Delta W di sini adalah perbedaan antara tebakan neural network dan label yang sebenarnya. Kita balik ke animasi kita tadi. Jadi bagaimana merumuskan delta W? Itu adalah hasil tebakan neural network dengan hasil true label. Karena kita waktu training neural network kan ada label yang sebenarnya ya. Misalnya hasil tebakan neural network 80% biru, label sebenarnya 50% biru. Perbedaannya itu dibandingkan, setelah itu kita lihat berapa errornya. Kita bilang kita mendapatkan hasil training yang baik, itu di saat total error itu paling minimum. Oke? Ini kalian udah belajar tadi bahwa satu neuron di dalam dua dimensi itu sebenarnya merepresent satu garis. Ya, jadi perceptron algorithm itu sesimpel tebak dulu nilai W. Setelah itu hasil keluaran neural network kita sebut H, hipotesis. Kita bandingkan dengan nilai training set Y, kita sebut error. Setelah itu parameternya kita tebak di awal, kita update terus parameternya dengan perkalian dari nilai label dikali nilai data. Ini diulang-ulang terus dengan iteratif sampai nilai W tidak berubah. Ini yang disebut PLA, Perceptron Learning Algorithm. Oke? Ini ada animasinya, kita skip aja karena kita udah pakai tools yang tadi ya. Oke, saya lanjut. Kalau satu neuron di dalam dua dimensi bisa represent satu garis, maka dua neuron bisa merepresent dua garis. Kalau neuronnya banyak, dia bisa merepresent banyak garis. Tentu saja bisa kita kombinasikan garis-garis tersebut, sehingga neuron itu bisa merepresent pola-pola yang lebih kompleks. Selama jumlah neuronnya, kapasiti neuronnya itu banyak. Oke? Contoh, tadi di animasi kita lihat bahwa kalau ada pola yang sirkular, maka saya bisa dekatin pola itu dengan misalnya 8 perseptron atau 16 perseptron atau 16 neuron gitu ya. Jadi kita balik ke sini. Misalnya saya pakai pola ini, ingat jangan pakai Tanhat, saya pakai Relu. Saya pakai pola sirkular, saya kasih 8 neuron. Saya train 8 neuron ini seperti membentuk poligon, ya. Kenapa bisa begitu? Karena poligon bisa terbentuk dari
kombinasi 8 garis. Kalau saya kasih 16 neuron, maka ada 16 garis yang bisa kita kombinasikan, dia poligonnya akan lebih smooth. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, nah bagaimana mekanisme training di dalam neural network atau multilayer perceptron? Dari data X dan Y, X itu data, Y itu label, ya, training example ini, kita anggap ada fungsi yang memetakan X ke Y, kita nggak tahu fungsinya. Kita buat hipotesis, hipotesisnya pakai neural network dengan banyak layer dan parameter, parameter W, ya, kabel-kabel dari neural network tadi. Setelah itu kita pakai learning algorithm, seperti perceptron learning algorithm, untuk mencari final hypothesis G yang paling mendekati F, tapi tidak akan sama dengan F. Ya, di dalam teori probability kalian tahu bahwa kalau ada satu data ada polanya, pasti ada probability distribution yang mengenerate data tersebut. Biasanya neural network teori-teorinya itu diambil dari teori probability atau statistik, ya. So, kita bisa selalu mempelajari neural network itu dari probability atau statistik. Untuk saat ini kita coba lihat dari statistical interpretation, ya. So, kita define dulu error atau loss. Apa itu error dan atau loss, gitu ya. So, saya balik ke animasi lagi. Pasangan data yang kita punya itu ada nilai X dan nilai Y-nya. Y-nya di sini karena ini adalah klasifikasi, maka nilai Y-nya itu ada dua, kuning atau biru, ya. Dan setiap titik data ini ada nilai Y-nya, nilai labelnya. Setiap kali kita train dalam neural network itu akan keluar nilai hipotesis dari neural network. Bagaimana kalau saya bilang error itu adalah perbedaan nilai hipotesis neural network dengan true label. Itu kita sebut di slide tadi error per individual data. Kalau saya jumlahkan semua errornya terhadap semua training data, saya sebut in sample error. Kalau saya jumlahkan semua error untuk testing data, saya sebut out of sample error. Oke? Oke. Kalau begitu ceritanya, maka total error, in sample error, itu semua individual error untuk semua data training, kita jumlahin. Dirata-ratain dibagi N. Jadi semua error dari titik data yang dipakai di training ini, itu akan kita jumlahin menjadi total in sample error. Kalau di animasi ini disebut training loss. Oke? Untuk testing data, kita sebut testing loss. So, model ini berhasil kita training kalau training loss-nya dan testing loss-nya itu minimal. Oke, artinya akurasinya bagus. Kadang-kadang terjadi training loss-nya bagus, akurasinya minimal, tapi testing loss-nya jelek. Kondisi itu kita sebut overfitting, bahwa modelnya menghafal data. Ya, di saat dikasih data baru yang tidak ada dalam hafalannya, akurasinya jelek. Overfitting adalah salah satu yang kita hindari waktu mentrain neural network. Oke? So, setelah kita define total error, maka goal kita adalah bagaimana kita mencari nilai-nilai parameter dengan error atau total error yang paling minimum. Oke? Tentu saja ini masalah kompleks karena neural network itu layernya banyak sekali. Ya, bagaimana kita merumuskan nilai minimum dari total error? Bagaimana kita mencari nilai minimum total error? Oke?
So ini tentu saja problem yang tidak sederhana, tapi akhirnya solve oleh algoritma yang disebut backpropagation algorithm. Backpropagation algorithm itu diusulkan oleh Profesor Hinton, dia adalah Nobel Prize in Physics tahun 2024. Oke, kita define dulu errornya. Tadi kita udah define total error adalah individual error setiap data dibagi N. Nah, kita bisa pakai square error atau binary error atau entropy error untuk klasifikasi. Itu biasanya di setiap model dia punya error definition, fungsi errornya ya. Setelah kita define fungsi errornya, kita harus mencari cara bagaimana meminimalkan nilai dari total error. Oke, in sample error itu adalah hasil tebakan neural network dibandingkan dengan true label. Out of sample error itu adalah data testing dibandingkan dengan expectation value. Di sini ya, karena kalau saya tes data itu saya pura-pura saya nggak tahu labelnya, makanya disebut expectation value. Oke, kita lanjutkan. Biasanya untuk klasifikasi kita pakai error yang disebut SVM loss atau softmax classifier. Bagaimana bekerjanya? Misalnya output neural network bilang ada ini kucing nilainya 3, car 5 ya. Maka yang disebut softmax itu adalah fungsi matematik yang merubah nilai-nilai ini menjadi probability. Probability itu totalnya harus 1 ya. Jadi setelah keluar dari neural network, saya panggil fungsi softmax supaya mentranslate nilai-nilai yang keluar dari neural network menjadi probability. Oke? Sehingga output dari dari output layer ini bisa kita interpretasikan sebagai probability. Oke? Itu biasanya pakai softmax. Selain itu juga kita bisa pakai misalnya multi-class SVM error. Ya, biasanya setiap library itu udah punya classifier error function. Kalian bisa pakai, tapi sebaiknya kalian paham bahwa kalau kita melakukan klasifikasi, outputnya itu adalah berapa persen probability bahwa data yang kita masukkan itu labelnya biru atau kuning kalau untuk case yang ini ya. Jadi ini outputnya harus probability kalau klasifikasi. Kalau regresi, output neuron ini harus, misalnya saya kasih regresi, output neuron ini harus berbentuk continuous value. Oke, saya lanjut. Yang kita hindari biasanya bisa jadi nilai error itu 0, tapi modelnya nggak bagus. Modelnya overfitting, bisa jadi bugs. Ya. Karena tidak mungkin, tidak ada noise di dalam data, dan tidak mungkin bahwa total error itu 0. Ya. Jadi perlu, pada saat mentraining, itu perlu kita ngelihat diagram loss yang ada di sebelah kanan ini. Bagaimana cara interpretasinya? Yang kita harapkan garis testing loss dan training loss itu berimpitan. Ya. Jangan sampai dia overfitting. Overfitting itu berjauhan nilai testing loss dan training loss. Contoh misalnya, saya cuma pola sederhana seperti ini, tapi neuron saya kebanyakan. Oke, ini bisa jadi overfit dia. Jadi jangan sampai kapasiti neural network-nya dengan pola yang ada dalam data itu lebih besar kapasitinya dibanding polanya. Oke, sekarang kita belajar algoritma backpropagation. Ini adalah algoritma yang memungkinkan kita mencari nilai minimum dari total error. Saya lanjut.
Tadi saya sempat mention, kalau kita pakai activation function yang sifatnya linear, maka jadi combinatoric problem. Kalau diplot total errornya terhadap parameter W-nya, itu akan menjadi fungsi yang patah-patah berwarna merah, biru. Kalau saya pakai activation function yang warna biru. Masalahnya dengan fungsi yang patah-patah ini, saya tidak bisa cari nilai minimum dengan mudah. Karena saya nggak bisa menggunakan kalkulus untuk mencari nilai minimum. Itu kenapa zaman dulu orang pakai sigmoid. Ya, sigmoid itu menghasilkan error function yang smooth, ya, sehingga saya bisa menggunakan kalkulus untuk mencari nilai minimumnya. Bagaimana kalkulus mencari nilai minimum? Ya, ada teknik atau algoritma yang disebut gradient descent. Apa itu gradient descent? Dia bilang tebak aja dulu nilai W. Setelah itu lakukan iterasi bahwa nilai W yang berikutnya adalah nilai W yang sebelumnya, dikurangin dengan learning rate, nabla di sini, dikali gradient total error terhadap W. Saya jelasin dulu apa nabla. Kalau di sini nabla itu learning rate di sini. Biasanya defaultnya 0,03. Oke? Kalau dia belajarnya terlalu cepat, kita kecilin nilainya ke 0,03, 003. Kalau dia belajarnya terlalu lambat, kita gedein nilainya. Jadi ini seperti controller untuk melihat dia belajarnya cepat apa lambat. Ya, kita bisa tes di sini. Lihat, mungkin dia terlalu cepat itu ya. Langsung saturasi nih. Bisa nggak saya kecilin? Harus di refresh. Oke, saya pakai pola yang ini. Saya ganti ke 0,1. Lihat. Bedakan kalau saya ganti nilai ke 0,03. Harus kalian refresh supaya lihat bedanya ya. Jadi ini kayak parameter nabla ini adalah controller untuk mengatur dia belajarnya cepat nggak, atau dia ngupdate nilai parameternya cepat atau tidak. Oke, berikutnya adalah gradient E terhadap W. Apa itu gradient E terhadap W? Gradient E terhadap W itu nilai yang menunjukkan laju perubahan training loss terhadap perubahan kecil di nilai W. Ya, jadi kalau saya ganggu, saya kecilin nilai W, berapa perubahan di training loss atau di total error? Itu kita bilang gradient E in, dan ini yang menjadi sulit untuk dihitung. Ya, bagaimana menghitung gradient laju perubahan total error terhadap perubahan kecil di W? Ini yang sulit untuk dihitung manual, sehingga kita butuh algoritma yang lebih baik yang bisa menghitung nilai ini dengan cepat. Stochastic gradient descent bekerjanya seperti itu, cari nilai minimum dengan nebak nilai W berikutnya dari nilai W sebelumnya, sehingga seperti kayak bola ini turun ke bawah mencari titik paling minimum. Problemnya kalau cost function atau error functionnya seperti ini, maka bola tadi gampang sekali terjebak di dalam lokal minimum dan tidak bisa naik lagi. Itu kenapa muncul stochastic gradient descent. Jadi kita bagi-bagi datanya dalam mini batch. Jadi jangan langsung semua data dimasukkan ke dalam neural network, tapi di sini kita atur mini batch-nya. Jadi dari data itu kita bagi 10 batch. Masukin satu-satu per batch.
Seakan-akan dia start dari beberapa titik berbeda di dalam kurva loss function, ya. Sehingga kalau satu kejebak di lokal minimum, kita masih ada harapan bahwa ada yang lain yang mencapai global minimum. Oke. Teknik mengatur mini batch itu kita sebut stochastic gradient descent. Seakan-akan kita kasih efek randomisasi supaya dia startnya dari titik-titik berbeda untuk setiap batch. Sehingga kalau ada yang terjebak di dalam lokal minima, itu masih ada yang survive mencapai global minima. Neural network akan menjadi sangat kompleks arsitekturnya. Bisa ada input layer, ada output layer seperti yang ada di playground, input features dan output neuron di sini. Tengahnya kita sebut hidden layer. Bagaimana kita menghitung laju perubahan total error terhadap perubahan kecil di nilai parameter W? Problem ini tidak solve sampai Geoff Hinton tahun 1998 mengusulkan algoritma yang disebut backpropagation algorithm. Problem ini dulunya kalau dihitung itu butuh komputasi besar yang kompleksitinya kuadratik. Dan itu menyulitkan karena untuk menghitung komputasi kuadratik itu butuh komputer besar dengan pertambahan dalamnya hidden layer. Oke? Jadi kita pada saat mencari nilai minimum dengan stochastic gradient descent, kita butuh gradient E in. Bagaimana menghitung gradient E in ini? Algoritma yang dipakai hingga saat ini disebut backpropagation algorithm. Oke, kita lihat dulu problemnya sebelum adanya backpropagation. Anggap di ujungnya itu nilai hipotesis X, Hx, pada saat data mengalir forward propagation. Oke? Kalau dilihat matematiknya itu akan seperti ini. Kalian bisa skip matematiknya tapi intuisinya harus dapat. Data masuk ya, data masuk dari sebelah kiri ini dikalikan masuk neuron diaktifasi, keluaran lagi, masuk lagi neuron diaktifasi lagi, keluarin lagi, maka outputnya ini kita sebut forward propagation. Kira-kira matematiknya seperti ini. Nah, kalau saya bilang menghitung laju perubahan total loss terhadap perubahan kecil di dalam parameter W, maka saya harus hitung forward propagation, dapat nilai hipotesis neural network, bandingkan dengan nilai true label, terus saya juga harus hitung kalau saya ubah dikit nilai W, keluarin lagi ke depan, dan kita bandingkan nilai perubahan, berapa besar perubahan total error kalau saya ubah nilai W. Komputasi itu akan kuadratik. Jadi dulu orang masih bisa menghitung persamaan matematik parsial derivatif untuk neural network yang kecil. Tapi di saat ditambahkan nilai jumlah hidden layer lebih banyak, itu sulit sekali untuk dihitung, bahkan oleh komputer. Problem ini 20 tahun baru solve. Sampai Geoff Hinton bilang dia udah temukan algoritma yang bisa menghitung gradien, yaitu delta E in terhadap W, hanya dengan linear complexity, bukan kuadratik. Bagaimana dia bilang itu bisa bekerja? Nanti kalian bisa lihat penjelasan lebih simple di YouTube atau dan lain-lain mengenai backpropagation algorithm. Tapi algoritma ini yang memungkinkan kita punya AI saat ini, ya. Oke, saya jumping aja ke sini ke backpropagation algorithm. Jadi dia bilang supaya perhitungan algoritmanya itu satu loop aja, pada saat kita forward propagation itu juga seperti ada backward propagation, kayak kirim signal ke belakang, backward.
Jadi pada saat loop ke depan forward propagation, itu juga ada perhitungan signal back propagation ke belakang, ya, yang ternyata di saat dihitung matematiknya, signalnya itu membentuk pola rekursif yang bisa disederhanakan, ya, sehingga kita nggak butuh dua loop yang menyebabkan quadratic complexity, dia cuma butuh satu loop. Zaman itu ini brilian sekali karena menyelesaikan problem yang membuat neural network stagnan selama 20 tahun. Problemnya adalah kalau saya tambahin neural hidden layer, maka sulit sekali menghitung gradien. Oke? Dengan back propagation, berapapun hidden layer saya masukkan, dia masih bisa menghitung gradien E-in atau gradien training loss terhadap perubahan parameter W. Ingat parameter W ini tensor karena nilainya ada indeksnya. Ya. So, kalau lihat di sini, untuk semua data, lihat di algoritma back propagation ya. Untuk semua data, dia compute nilai X untuk forward propagation sampai ke ujung neural network. Ya. Dia juga akan compute signal back propagation. Tapi loop-nya itu cuma satu di sini. L sama dengan 1 sampai L do, dia hitung bersamaan, hitung nilai forward propagation, tapi hitung mundur ke belakang untuk backward propagation. Dengan seperti ini, berapapun jumlah hidden layer, kita masih bisa mendapatkan nilai gradien. Ya, ingat gradien itu dibutuhkan tadi di sini untuk menghitung nilai minimum. Ya, ini yang delta E in. Oke. Oke. Mudah-mudahan masih ngikutin ya. Jadi untuk bisa menebak nilai parameter W yang total loss-nya paling minimum, saya butuh hitung gradien. Gradien bisa terjadi perhitungannya untuk deep neural network atau multilayer perceptron karena ada back propagation algorithm. Oke? Kalian bisa skip matematiknya, bisa tanya AI, jelaskan back propagation algorithm untuk network arsitektur seperti ini ya. Misalnya saya tulis seperti ini. Saya copy, coba pakai ChatGPT. Saya bilang ambil gambarnya. Oke. Derive back propagation algorithm for the neural network as a text. Jangan pernah menghafal matematik, ya. Kalau nanti kalian kuliah S2, S3, kalian harus bisa membuktikan matematik. Di saat kalian kuliah S1, at least kalian punya intuisi matematik. Sekarang AI udah jauh lebih pintar. Lihat, dia akan setup setiap layer dikasih indeks, dia kasih perhitungan forward ke depan, nanti dia kasih perhitungan loss function, karena ini pakai loss function binary entropy. Goalnya back propagation adalah menghitung gradien. Setelah itu dia kasih derivatif loss per layer, dia hitung. Ya. So jangan dihafalin matematiknya, tapi try understand intuisinya. Ya. Karena dalam prakteknya kita tidak pernah mengimplement back propagation sendiri karena sudah ada di dalam library namanya PyTorch. PyTorch udah punya banyak optimizer yang mencari nilai minimum yang tinggal kita pakai. Ya, jadi kita nggak pernah implement sendiri ya, kita pakai library. Oke, tapi penting untuk kalian punya intuisi bagaimana library itu bekerja. Ya, jangan sampai pada saat kalian misalnya interview di perusahaan mau kerja ditanya bagaimana
bekerjanya backpropagation, itu kalian nggak paham. So backpropagation sebenarnya menghitung gradien ya dengan algoritma yang lebih efisien dengan satu loop, bahwa dengan satu loop itu saya seakan-akan forward propagation dan kirim signal ke belakang at the same loop. Oke, so gimana cara train neural network? Setup activation function, siapin data, initialize weight parameternya, bisa di-initialize angka 0 atau random, setup regularization, pilih optimizer gradient descent, dan lihat training dynamic-nya. So ini yang kalian lihat di animasi di per playground. Misalnya saya pilih datanya. Oke, saya mau pakai data yang spiral. Oke, ini saya refresh dulu ya. Kita prepare datanya misalnya ini. Setelah itu kita bikin arsitektur neural network. Ingat, kalau polanya kompleks, kasih kapasitas tambahan. Mungkin ada yang bertanya, untuk pola ini berapa neuron dibutuhkan? Jawabannya, itu harus dicoba-coba. Ini karena simpel aja 2 dimensi. Kalau udah data yang real, nggak ada yang tahu berapa jumlah neuron. Jadi kalian harus mencoba. Dibanding coba-coba nebak-nebak nggak jelas, bagusnya cari paper yang memang udah ngerjain, reuse lagi arsitektur neural network-nya. Jangan lakukan dari awal karena itu lama. Oke? Setelah arsitektur kita tentukan, activation function kita set, misalnya ReLU, set learning rate 0,03, ini normal. 0,003 itu default dari gradient descent dan optimizer. Set regularization supaya pada saat nilai errornya terlalu tinggi, dia bisa regulate, bisa L1 atau L2. Oke? Yang lain-lain nanti kita akan pelajarin. Setelah itu kalian bisa train. Selalu babysitting dan lihat training dynamic. Yang abu-abu itu adalah training loss. Apa itu training loss? Itu adalah in sample error. Perbedaan tebakan neural network dengan data training label. Apa itu testing loss? Perbedaan tebakan neural network ya dengan testing data loss. Labelnya testing data. Training yang bagus terjadi di saat testing loss dan training loss itu berimpitan. Kalau dia berjauhan, itu kita sebut overfitting. Oke? Saya lanjut. Perlu untuk pelajarin overfitting problem, jadi perlu diplot hasil testing loss, training loss, supaya kalian punya bisa interpretasi ini modelnya hasilnya bagus atau enggak. Ya. Banyak sekali teknik menghandle overfitting, jangan dihafalin. Ya. Salah satunya disebut dropout. Jadi pada saat dia di-train, parameter yang nggak berubah itu nggak usah dipakai lagi. Ini menghemat komputasi. Oke, nanti kalian bisa play around di sini ya. Jadi apa yang akan diajarin di kuliah ini, di pertemuan kedua ini, itu semuanya disummarize oleh tools ini ya. Weight initialization. Pada saat saya initialize nilai weight parameter, itu bisa pakai random atau bisa pakai 0, terserah. Sebaiknya lihat di paper mereka inisialisasinya pakai apa untuk specific case ya. Regularization, loss function atau total in sample error itu bisa dikasih tambahan penalti supaya menjaga nilainya tidak terlalu besar explode atau tidak terlalu kecil menjadi vanish. Ini yang kita sebut L1 dan L2 regularization. Di belakang loss function ditambahin L1 atau L2.
Kalau kita pakai dua-duanya, kita sebut elastik. Drop out, ya, network yang redundant itu di remove selama iterasi pelatihan. Ini drop out tadi kita udah implement di sini ya. Oke, kita akan pakai PyTorch bukan TensorFlow ya. PyTorch juga menyediakan banyak sekali fasilitas, activation function, optimizer ya. Optimizernya PyTorch itu udah banyak. Jadi nggak butuh kalian implement lagi backpropagation. Tinggal nentuin mau pakai Adam Optimizer atau gradient descent. Ini varian-varian dari gradient descent. Oke, supaya kalian punya intuisi tentang gradient descent, bayangkan kalian turun dari satu gunung dan mencari titik minimumnya, global minimumnya. Ada banyak cara di situ. Ada yang bergantung dengan arah gradient, ada yang pakai momentum, ada yang pakai teknik adaptif momentum atau ADAM. Yang paling bagus saat ini adalah ADAM, yaitu Adaptive Momentum Algorithm. Ya, ini varian dari gradient descent. Sebaiknya data disiapin sebelum masuk ke neural network, dibuat normalisasi, dibersihin, diproses supaya lebih rapi. Setelah itu kalian bisa training, kalian bisa understand loss value. Kalau learning rate-nya terlalu cepat, dia terlalu cepat turun ke bawah, ya, loss function-nya. Itu nggak bagus. Kita pengen training yang warna merah di sini, yang good learning rate. Jadi lebih landai. Jangan terlalu cepat turun ke bawah training loss-nya. Itu kalian bisa lihat di deeper playground juga ya. Nah ini tanda-tanda network nggak train well ini ya. Dia bingung nyari terus tuh. Jadi harus terus dimonitor chart yang ini, testing loss dan training loss. Oke, ini contoh overfitting. Di saat training loss atau training akurasi dan validation akurasi berbeda jauh. Hindari case seperti ini, karena ini yang disebut overfitting. Di saat di training akurasinya bagus, di saat di tes akurasinya jelek. Oke? Di saat memilih gradient descent algorithm atau optimizer, start dengan Adam. Ya, Adam Optimizer. Oke, mudah-mudahan kalian dapat intuisinya hari ini. Silahkan bikin model neural network kalian yang pertama, multilayer perceptron kalian yang pertama dengan teaching assistant. Pakai PyTorch, pakai Google Colab. Kalian bisa code pakai AI supaya tidak menghafal, ya. Kalian bisa code misalnya di sini. Misalnya kalian bisa buat code PyTorch untuk training model neural network dengan data sintetik 2 dimensi. Untuk minta contoh code udah gampang sekali ya. Kalian bisa minta di ChatGPT. Saya bilang, karena saya nggak punya data, saya bilang bikinin data sintetik. Lihat, dia bikin data yang bentuknya spiral, seperti yang ada di gambar ini. Ya. Yang ini kan bentuknya spiral. Ya. Setelah itu, dia bikin kelas neural network-nya, berapa layer, hidden layer. Setelah itu, dia bikin training loop-nya. Ingat, epoch itu adalah saat semua mini batch udah masuk ke dalam neural network. Di sini dia pakai optimizer zero gradient, ya. Loss hitung backward sama optimizer step. Nah, nanti dia bisa plot ininya. Nanti kalian coba praktikum ya dengan DAPA. Sebaiknya
code pakai AI, tapi setiap code ini kalian paham sesuai dengan materi perkuliahan hari ini, ya. Di sini dia pakai optimizernya pakai Adam, dia punya loss function pakai binary entropy loss. Oke, saya tutup kuliahnya sampai di sini. Silakan lanjut praktikum mungkin 30 sampai 40 menit. Make sure kalian bisa start dengan PyTorch untuk bikin code neural network kalian. Silakan siapa yang mau lanjut? Kalau ada Saya pertanyaan, silakan sebelum saya serahkan ke Dava. Oke, kalau nggak ada, silakan Dava. baik Pak, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi hands-on deep learning. Sebelumnya aku izin share screen dulu. Oke, jadi di hands-on pertemuan minggu ini kita kenalan sama neural networks. Nah, jadi kita bikin model jaringan saraf tiruan atau neural network. Strukturnya ini mirip kayak cara kerja saraf di otak manusia buat nangkep pola data yang lebih rumit. Nah, untuk dataset yang kita akan pakai yaitu data bunga iris. Jadi eh, nanti menggunakan banyak lapisan saraf atau layers. Terus kita bakal pakai TensorFlow dan juga keras. Ini apa namanya? Dua alat paling standar di industri buat bikin AI saat ini. Untuk langkah pertama, kita setup environment dan library-nya terlebih dahulu. Jadi kita panggil library khusus deep learning selain Pandas, terus selain Pandas dan Seaborn itu menu utamanya adalah TensorFlow. Di sini line 3 sampai line 5. Terus kita juga butuh standar scaler karena deep learning itu sensitif banget sama skala angka. Dia nanti bakal pusing kalau ada angka yang kegedean atau kekecilan. Jadi semua ukuran bunga nanti harus kita seragamkan dulu skalanya. Nah ini pakai scikit-learn. Terus untuk TensorFlow versionnya bawaan dari Colab itu di versi 2.19. Nah kalau udah kita lanjut ke proses yang kedua. Kita pre-processing biar modelnya nggak bingung. Nah di deep learning itu ada dua tahap tambahan yang hukumnya wajib. Pertama, label encoding, karena model kita itu nggak cuma ngerti angka. Jadi nama bunga kayak Setosa atau Versicolor atau Virginica itu harus diubah namanya jadi 0, 1, atau 2. Terus yang kedua yaitu scaling. Nah itu tuh proses untuk nyamain skala semua ukuran bunga supaya si model belajarnya lebih stabil dan gak gampang oleng pas lagi proses latihan atau training modelnya. Nah, kalau udah datanya udah rapi dan siap masuk ke saraf tiruan atau siap untuk di training datanya ke modelnya. Nah, lanjut kita ke arsitektur model.
untuk bikin struktur otaknya. Nah, di sini bagian yang seru. Nah, kita bakal nyusun lapisan saraf yang kita buat sendiri pakai model sekuensial. Nah, jadi kita bikin ada lapisan input, terus beberapa lapisan tersembunyi atau hidden layer, itu untuk mikir, dan satu lapisan lagi untuk output buat nebak tiga jenis bunganya. Terus kita pakai fungsi ReLU di sini, biar sarafnya pinter nangkep pola di datanya. Dan juga ada softmax di akhir buat ngeluarin hasil prediksi dalam bentuk presentase. Oke, kalau arsitektur modelnya udah jadi, kita lanjut ke proses belajar atau training modenya. Nah, di deep learning itu ada istilah epoch. Jadi artinya si model bakal baca semua data berulang-ulang kali. Misal sebanyak 50 kali ini aku set sebanyak 50 kali. Jadi nanti modelnya bakal nge-training sebanyak 50 kali sampai dia benar-benar paham polanya. Nah, nanti udah dijalanin ini cell code yang bagian ini, nanti dia akan muncul nih progresnya di sini dari epoch pertama sampai epoch ke 50. Ya, ini bisa kalian sesuaiin. Bisa 50 kali atau 100 kali atau 150. Ya pokoknya bisa disesuaiin. Nah, nanti eh, akurasinya bakal oke banget kalau proses scaling dan jumlah sarafnya udah pas. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat udah oke, tapi di di pertengahan dia naik, tapi dia turun jadi 83%-an. Nah, kalau udah selesai trainingnya, kita uji akhirnya atau evaluasi. Nah, setelah udah 50 kali berulang kali training, sekarang kita tes di tahap ujiannya atau testingnya. Kita tes model pakai data yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kita lihat apakah si otak tiruan ini bisa benar-benar nebak jenis bunga dengan tepat atau enggak. Biasanya akurasinya bakal oke banget kalau proses scaling dan jumlah sarafnya tadi itu pas. Gitu. Nah, jadi hasil akurasi akhirnya sekitar 80% pakai data testing. Jadi untuk latihan ini udah oke, 80% ini. Nah, jadi seperti itu untuk hands-on yang pertama. Terus kita lanjut ke sesi hands-on yang kedua. Nah, jadi yang kedua ini kita hands-on MLP untuk regresi dan klasifikasi. Nah, tapi ini kita menggunakan framework PyTorch. Jadi kalau di deep learning ada TensorFlow dan PyTorch. Nah, itu kalian bisa pilih, kalian lebih senang pakai TensorFlow atau PyTorch. Atau bisa kedua-duanya, ya buat nambah skill kalian dan juga ya, portofolio kalian. Nah, di PyTorch itu di industri itu PyTorch lebih populer karena fleksibel. Nah, jadi kita apa namanya buat dua model, yang satu buat regresi dan atau nebak angka dan satunya lagi buat klasifikasi, yaitu nebak kategori. Nah, kita belajar untuk caranya nyusun saraf tiruan yang bisa ngerjain dua tugas yang berbeda pakai struktur yang mirip-mirip begitu. Jadi pertama eh kita siapin library PyTorch-nya di Google Colab. Jadi di sini udah di setup nih untuk
torch-nya ini dari library PyTorch. Terus pakai juga NN untuk membangun lapisan saraf. Terus Optim ini untuk sebagai pelatih modelnya dan data loader supaya proses pemberian data ke model jadi rapi dan gak bikin komputernya bingung kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian pertama MLP untuk regresi yaitu memprediksi angka. Jadi di sini pakai dataset dummy, kita buat datasetnya seolah-olah apa namanya? eh Ya data buat ini aja latihan kayak gitu. Jadi di sini kita melakukan scaling pakai standard scaler supaya semua fitur punya rentang angka yang mirip. Jadi modelnya belajar lebih stabil. Terus jangan lupa juga untuk ubah data NumPy kita jadi tensor karena itu yang hanya dimengerti oleh PyTorch. Nah, kayak gini di sini. Kalau udah jadi datasetnya kita apa namanya? Kita bangun model MLP untuk regresi. Nah, kita susun struktur otak dari modelnya. Kita bikin 3 lapis seperti tadi ada input, lapisan tengah atau hidden layer dan juga output. Nah, di lapisan tengah kita pakai ReLU biar sarafnya aktif nangkep pola. Nah, karena tugasnya menebak angka bebas, lapisan terakhirnya kita biarkan polos tanpa aktivasi tambahan. Kayak gitu. Kalau udah, kita training modelnya. Jadi di sini di set sebanyak 100 epoch. Ini bisa kalian ubah-ubah, sesuaiin. Terus kita pakai MSE loss buat hitung seberapa meleset angkanya. Dan juga ada Adam Optimizer. Biar si model pinter cari jalan buat perbaiki dirinya. Kayak gitu. Ketika training si modelnya. Oke, nanti jalan nih. Lossnya berapa? Ini dari loss sekitar 85,8504 jadi turun 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 jadi 92, sekian 6 sekian. Terus kita evaluasi modelnya untuk MLP regresi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tes loss yang didapat ya 131 kayak gitu. Nah, terus ini untuk visualisasi hasil regresi modelnya. Nah, kalau membentuk garis diagonal berarti modelnya udah jago nebak. Nah, di sini juga ada hasil outputnya. Nah, di model regresi ini cukup akurat karena sebagian besar prediksi mendekati nilai asli. Terlihat dari titik-titik yang mengikuti garis diagonal, tetapi masih ada beberapa error kecil yang bisa dikurangi dengan tuning hyperparameter atau kita ya bersihin datasetnya kayak gitu. Nah, jadi modelnya udah bekerja dengan baik, tetapi masih bisa ditingkatkan lagi untuk akurasinya, untuk prediksinya. Kayak begitu. Nah, selanjutnya MLP untuk klasifikasi, kita prediksi kategori. Nah, di ini di model klasifikasi ini kita buat model untuk nambah kategori 0 atau 1. Nah, tapi perbedaannya di lapisan terakhir di ini di modelnya itu pakai fungsi wajib yaitu sigmoid. Kenapa pakai sigmoid? Supaya nanti hasilnya dipaksa keluar di angka 0 sampai 1 sebagai probabilitas. Terus loss functionnya juga diganti menggunakan BCE loss atau binary cross entropy. Nah, ini sama ini pakai dataset dummy, jadi kita buat datasetnya terus dipisah dataset jadi training dan testing. Untuk training sebanyak 80%, untuk testingnya 20%.
terus dinormalisasi datanya biar stabil, terus diubah ke Tensor PyTorch, terus dimasukin ke data loader buat training. Kalau udah, kita bangun modelnya untuk NLP klasifikasi. Nah, yang tadi aku jelasin tadi pakai sigmoid, terus pakai loss functionnya BCL loss, binary cross entropy. Nah, kalau udah, kita training model klasifikasinya. Tadi, nah ini epochnya di set sebanyak 100, terus nanti di print di outputnya nanti muncul seperti ini sampai 90, nanti berhenti didapat 0,0894. Nah, kalau udah kita evaluasi model klasifikasinya, kita lihat seberapa akurat model untuk bedain kategori positif dan negatif. Jadi untuk 0 positif dan negatif 1. Nah, untuk akurasinya, tes akurasinya menggunakan data testing itu mendapat 95%, yang artinya model udah pinter banget. Nah, terus kita lihat visualisasi hasil klasifikasi modelnya. Nah, kalau warna birunya hampir menutupi warna oranye, berarti tebakan model udah sinkron sama kenyataannya. Nah, kalau kita lihat, sorry tadi kebalik, yang 0 itu negatif, yang positif itu dengan angka 1. Nah, kalau kita lihat prediksi modelnya ini hampir mendekati dengan data asli. Yang data asli ini yang di warna kuning. Nah, untuk yang positif juga sama ini. Jadi modelnya udah baik atau udah bagus untuk melakukan klasifikasi. Nah, di sini kita lihat ada hasil analisis outputnya. Nah, jadi cukup akurat ya untuk prediksi modelnya karena nilainya hampir sama dengan data asli untuk kategori negatif yaitu 0 dan positifnya 1. Jadi udah oke. Namun ada sedikit selisih pada kategori positif yang menunjukkan masih ada error. Tetapi model ya bisa ditingkatkan lagi dengan tuning hyperparameter atau ya perbaikan datasetnya dibersihin gitu supaya nanti modelnya bisa nangkap pola yang lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu untuk sesi hands-on di pertemuan minggu ini. Dari kalian, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin kalau nggak ada, aku minta tolong buat reminder temennya. Oh, udah semua ya? Sebentar. Ya karena kita cuma 5 orang berarti udah semua ya. Udah semua isi datanya. Paling ya aku reminder lagi untuk ya mulai kerjain apa tugas deep learningnya, reproduce dan summarize tiap chapter di buku yang udah dikasih. Ya apa kalian cicil-cicil jangan dientar-entar. Ya setiap pertemuan kalian cicil atau eh, lebih cepat lebih baik, tapi sembari dicicil tugasnya kalian juga pelajari di ya tiap materi yang ada di buku tersebut supaya apa kalian yang eh, berniat untuk meniti karir sebagai
machine learning engineer atau data engineer atau apapun sebutannya, ya atau AI engineer, ya kalian apa namanya bisa dapat materi atau ilmu tambahan dari dari kelas deep learning ini. Jadi nanti kalian eh punya punya ya portofolio lah, udah punya pemahaman ketika nanti kalian terjun bekerja sebagai AI engineer, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya dicicil terus jangan lupa ya didokumentasiin, ditaruh di GitHub tiap chapternya. Pokoknya kerjain kalau apa namanya nilai tugas kalian mau aman, diselesain tiap chapternya dan juga dokumentasinya yang rapi supaya kita dari teaching assistant mudah untuk mengoreksinya, mengoreksi tugas-tugasnya. Paling itu aja. Terus apa namanya di grup di announcement itu aku juga share-share info, ya itu ada info intern atau info beasiswa pelatihan coding dari Decoding tuh, program DBS Coding Camp itu bisa kalian coba ikut daftar buat kalian tambah pengalaman, tambah project-project baru di luar selain kalian bikin project dummy, kalian bisa bikin project dari pelatihan yang udah kalian ikutin tuh, dari program decoding. Nah ini sebentar. Nah ini Coding Camp DBS Foundation 2026. Ini bisa coba kalian daftar. Kalau apa namanya kalian udah semester akhir dan mau cari kegiatan bermanfaat selain intern, ini juga coba bisa kalian coba. Nah, nanti ini 100% gratis, terus online juga, terus ada sertifikat kompetensi, materi standar industri, terus ada bimbingan dari para expert atau praktisi IT di bidangnya. Nah, ini untuk alur belajarnya ada kelas Gen AI Engineer, Data Scientist, terus full stack web developer kalau kalian senang ngoding bikin web kayak gitu. Terus juga ada AI engineer-nya. Nah gitu. Nah ini tuh syaratnya, kalau kalian belum pernah bisa daftar nih. Kalau misal kalian udah pernah ikutan program Coding Camp 2025 tahun kemarin, itu nggak bisa daftar yang Coding Camp 2026. Terus ini timelinenya, jadi kalian nanti diseleksi, di email, terus nanti kerjain kelas pemulanya, kelas basic di decoding, di web decoding, terus nanti bakal dapat pengumuman level lanjutan, kelas kelas menengah, terus kelas mahir, mungkin ya kayak gitu. Paling itu ini ya bisa kalian coba.
Dan terus nanti untuk apa namanya record Zoom kelasnya nanti bakal di-upload dulu ke YouTube, nanti di-share link videonya supaya kalian bisa tonton ulang lagi. Paling itu aja yang bisa aku sampaikan. eh Terima kasih yang udah hadir di pertemuan kelas hari ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya.